Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Evaluasi Pembelajaran Biologi akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Penilaian Autentik, yang beranggotakan saya sendiri, Yulia Damayanti dengan NPM 1913024045, rekan saya Fadila Restu Putri dengan NPM 1913024033, dan Amalia Desmatriani 1953024002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Amalia Desmatriani, NPM 1953024001. Kemudian rekan saya Fadila Restu Putri, NPM 1913024033, dan Yulia Damayanti, NPM 1913024045. Kemudian untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, penilaian autentik. Penilaian autentik terdiri dari 5 macam, yaitu konteks penilaian autentik dan pengertian, ciri-ciri penilaian autentik, prinsip-prinsip penilaian autentik, teknik penilaian autentik, dan juga penilaian melalui per dan self assessment. Untuk yang pertama akan dibahas yaitu tentang konteks penilaian dan pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik dengan prinsip-prinsip penilaian. Pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsistensi sebagai akuntabilitas publik. Johnson 2009 mengatakan bahwa penilaian autentik berfokus pada tujuan, melibatkan pembelajaran secara langsung, membangun kerjasama, dan menanamkan tingkat berpikir yang lebih tinggi. Pada penilaian autentik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi, pengetahuan, kajian keilmuan, dan pengalaman yang diperoleh peserta didik dari luar sekolah. Tujuan penilaian itu adalah untuk mengukur berbagai keterampilan dan melacak kemajuan peserta didik dengan melakukan penilaian perkembangan hasil belajar peserta didik dapat diidentifikasi yaitu menurun atau meningkat. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Damayanti dengan NPM 1913024045 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri dari penilaian autentik. Nah, ciri-ciri dari penilaian autentik ini ada 5. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran. Nah, di mana penilaian autentik ini dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, itu menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, cara dan sumber yang digunakan itu tidak terbatas gitu. Kita bisa menggunakan cara dan sumber dari mana saja, yang penting itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, itu ada tes, di mana tes ini hanya dilakukan sebagai alat untuk mengumpulkan data penilaian. Yang keempat, pemberian tugas, di mana tugas yang diberikan ini harus mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kelima, penilaian ini harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya atau kuantitas. Nah, untuk lebih lanjutnya, terdapat beberapa karakteristik dari penilaian autentik. Di antaranya adalah yang pertama, bisa digunakan untuk penilaian formatif dan sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi. Dan yang keempat, digunakan sebagai feedback. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dari penilaian autentik. Jadi, prinsip-prinsip penilaian autentik ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu dia harus objektif. Yang kedua, terpadu. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, transparan. Yang kelima, akuntabel. Dan yang keenam, edukatif. Nah, selanjutnya teknik penilaian autentik. Nah, cakupan dari penilaian autentik ini merajuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan atau kompetensi program, dan proses. Adapun penilaian yang dibahas antara lain penilaian pengamatan atau observasi,
Yang kedua, self-assessment. Dan yang ketiga itu peer assessment. Nah, tujuan utama dari adanya penilaian sejawat ini adalah yang pertama meningkatkan tanggung jawab dan otonomi peserta didik. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran, keterampilan, serta prosesnya. Yang ketiga, meningkatkan peran dan status siswa dari pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif sekaligus penilai. Yang keempat, melibatkan siswa dalam refleksi kritis. Yang kelima, mengembangkan pemahaman yang lebih baik pada peserta didik berdasarkan subjektivitas dan penilaian mereka sendiri. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai keuntungan dari peer and self-assessment menurut Black dan kawan-kawan tahun 2004. Yang pertama, membantu mengekspos miskonsepsi. Kedua, memberikan dukungan langsung pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ketiga, seringkali peserta didik akan merespon lebih positif kepada temannya daripada gurunya. Kemudian yang keempat, penilaian lebih bersifat individual, interaktif, dan kontekstual. Kelima, keterampilan sosial dan komunikasi dapat ditingkatkan. Keenam, guru dapat lebih fokus mengamati dan melakukan intervensi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, peserta didik dilibatkan dalam refleksi pembelajaran mereka sendiri dan mengetahui apa yang harus diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya. Kemudian kedelapan, peserta didik mengambil tanggung jawab lebih untuk pembelajaran mereka sendiri. Kesembilan, membantu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungannya. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan dan kebutuhan untuk penilaian. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu belajar dari penilaian melalui peer and self-assessment. Dalam pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013, sangat dianjurkan agar guru mengutamakan penilaian kinerja atau performance assessment. Penilaian kinerja idealnya dilakukan secara team teaching. Untuk mengatasi hal tersebut, guru bisa berkolaborasi dengan peserta didik dalam penilaian dengan menggunakan peer and self-assessment. Dengan menggunakan assessment ini, peserta didik juga bisa belajar dari proses penilaian. Nah, pada peer assessment atau penilaian teman sejawat ini, penilaian dilakukan dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dengan berbagai hal. Dengan demikian, peer assessment memanfaatkan temannya sebagai penilai, sedangkan pada self-assessment, peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Baik, sekian dari materi yang saya paparkan. Terima kasih.